Dari kreator ikut-ikutan yang sepi pembeli jadi ahli yang dicari-cari orang dengan untung miliaran. Begini caranya. So welcome to day 5 of 30 Days Digital Product Blueprint. Hari ini kita akan membahas tentang siapa kamu dan bagaimana caranya kamu bisa cuan miliaran gitu ya. Oke, so gimana detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Jadi selamat datang di hari kelima. Hari ini adalah momen krusial di mana kita akan berhenti sejenak dari hal-hal teknis dan mulai menggali emas yang ada di dalam diri kita gitu ya. Banyak kreator pemula terjebak dalam siklus ikut-ikutan. Pokoknya yang penting jualan produk aja gitu kan. Terutama kalau misalnya jualan produk digital, yaudah yang penting comot aja, nggak peduli produknya apaan, yang penting gue dapat duit gitu ya. Nah, mereka melihat apa yang sedang viral lalu menirunya mentah-mentah dengan harapan mendapatkan views yang banyak atau mendapatkan sales yang banyak. Namun bagi Anda yang ingin berjualan produk digital, strategi ini adalah resep menuju kegagalan yang sesungguhnya. Berikut adalah alasan mengapa jati diri atau branding atau personal branding adalah fondasi jualan Anda gitu ya. Yang pertama adalah otoritas versus popularitas. Orang membeli produk digital karena mereka percaya pada keahlian sang penjual. Jika jati diri Anda tidak jelas, pertama pagi-pagi jualan nasi uduk, siangnya jualan nasi padang, malamnya jualan nasi goreng, orang nggak akan inget lu tuh sebenarnya siapa gitu kan. Jadi pastikan adalah lu menentukan satu target market yang jelas gitu ya. Lu mau menyasar apa? Dan sekarang di zaman AI ini lu nggak perlu mikir lagi bro gitu kan. Ngapain mikir gitu kan? Nanti AI yang akan menentukan jalan hidup lu. Lu cuma tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan AI, lalu kemudian dia akan menentukan gitu ya. Kira-kira based on interest lu apa, based on kemampuan lu apa, based on market yang ada di luar apa, dia akan menentukan kira-kira nanti lu bisa berkarir di bidang apa ya. Nanti gua akan jelasin lebih dalam gitu ya. Oke, terus habis itu berikutnya yang kedua adalah anti gagal atau burnout. Membangun konten berdasarkan tren itu melelahkan, tapi membangun konten berdasarkan jati diri membuat Anda tetap semangat karena Anda membahas hal yang memang Anda kuasai dan sukai gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan, misalnya teman-teman anggaplah jualannya, anggap aja bikin konten tuh kayak jualan ya. Teman-teman jualan pagi-pagi jualan nasi uduk gitu kan. Terus teman-teman suka sama nasi uduk, tapi siang nih karena orang-orang lagi viral jualan nasi padang, siang teman-teman harus jualan nasi padang lagi. Udah gitu malamnya teman-teman harus jualan nasi goreng lagi karena kata orang nasi goreng ini juga lagi viral. Terus abis itu agak malam lagi dikit teman-teman jualan sate Marangi misalnya gitu kan, atau apa sate Padang gitu misalnya kan. Jadi lu gimana gitu kan menentukan segala macam semuanya itu. Jadi kalau lu semuanya dikerjain lama-lama jadi burnout, kecapean sendiri dan tidak ada result yang benar-benar menghasilkan gitu. Makanya di sini ya balik lagi nanti gua akan kasih lihat solusinya tuh seperti apa gitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah pembeda atau USP atau unique selling point. Di pasar yang sesak di kepribadian Anda adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor. Kalau misalnya kita adalah expertise-nya di bidang apa, misalnya gue expertise-nya adalah di bidang software engineering gitu ya, gue jago bikin program segala macam. Kalau lu mau ngejar gue kerja atau gue sebagai seorang software engineer udah 15 tahun ya, lu gak akan mungkin bisa ngejar gue gitu kan. Kecuali lu juga sama-sama software engineer ya, lu bener-bener ngoding juga gitu. Tapi kalau lu orang biasa terus lu mau ngejar gue gitu kan, expertise gue di situ, itu adalah ya susah gitu kan. Jadi kemudian itulah jadi unique selling point gue. Ini gue jualan misalnya contohnya kreator viral. Nah, apakah semua jualan gue yang ada di kreator viral ini tidak ada hubungannya dengan expertise gue? Oh tentu tidak my friend gitu kan. Semua yang ada di dalam kreator viral ini isinya adalah semua expertise gue gitu kan, dari sisi software, dari sisi AI, semuanya itu gue masukin gitu kan ke dalam salah satu kursus ini. Makanya kursus ini lu cari sampai botak gitu kan, gak bakalan ada yang bentuknya kayak gini gitu kan. Ini AI nya udah advance, terus juga software-softwarenya super advance gitu ya, gila ini kan, gak ada yang bikin kayak begini kan. Kalau ketemu coba komentar di kolom komentar bawah. Kalau lu ketemu kursus yang modelnya kayak gua yang bayarin lu deh gitu. Kalau ketemu ada ya yang selengkap gua, yang softwarenya bentuk kayak gua, terus ada AI juga segala macam. Coba ya, komentar ya, gua tantang lu. Kalau ada ya gua bayar lu deh gitu kan. Oke. Terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam ini tabel perbandingan. Ada fokus kreator biasa, fokus kreator produk digital. Mengejar angka views dan likes, mengejar kepercayaan dan solusi bagi audiens. Jadi kalau misalnya fokus kreator biasa itu cuma ngejar views dan likes
doang. Kalau fokus kreator produk digital mengejar kepercayaan dan solusi bagi audiens dan seterusnya ya. Gonta-ganti topik nih, berharap bisa viral agar dikenal dan seterusnya. Konsisten pada satu identitas yang kuat, yang ini membangun jati diri agar dipercaya sebagai ahli gitu. Jadi pastinya adalah zaman sekarang lu pasti udah pernah denger ya, kalau misalnya lu mau survive di zaman era AI sekarang, terus di zaman di berjualan produk digital, lu harus membangun yang namanya personal branding. Nah, salah satunya adalah untuk bisa membangun personal branding yang kuat, fondasi utamanya adalah lu knowing yourself gitu ya. Tahu nih kita sebenarnya siapa dan expertise kita di mana, dan juga orang-orang market butuhnya di mana gitu ya. Nanti gua akan kasih lihat caranya gitu ya. Oke, terus habis itu kita langsung aja masuk ke dalam sebelum masuk ke dalam materi berikutnya. Di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi antara bikin konten yang disukai banyak orang tapi susah jualan versus bikin konten yang sedikit penonton tapi pasti ada yang beli, mana yang lebih teman-teman tarik menurut buat teman-teman gitu ya. Ini nggak ada salah yang benar ya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar ya bawah. Buat gue bodo amat mau subscriber kecil kayak mau followers kecil kayak, yang penting sales gue gede gitu kan. Dan itu kan kalau kita mau membangun bisnis yang sustainable ya itu yang kita pengen kan, nggak cuman viewsnya gede gitu kan, tetapi likesnya gede, komennya gede gitu kan, engaging, super attention grabbing. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa cuan dari sana, buat apaan gitu kan buat gue. Tapi balik lagi, setiap orang kan mungkin berbeda-beda ya kayak gitu. Oke, terus habis itu kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah mengenal who am I, sahabat karir kreatif Anda. Bayangkan Anda memiliki seseorang teman pintar yang sudah berpengalaman di dunia kreatif, siap mendengarkan keluh kesah Anda dan memberikan solusi tajam namun bicaranya tidak kaku seperti robot. Itulah who am I. Ini adalah salah satu AI yang gue desain sendiri, yang bisa yang fungsinya adalah untuk bisa melakukan, yang fungsinya adalah mengulik siapa kita, lalu kemudian menentukan ya arahnya. Lu kalau misalnya lu begini, berarti lu produk digital yang cocok buat lu ini, sampai menentukan harganya juga itu semua nanti ditentukan sama si Who Am I ini. Who Am I adalah asisten AI yang dirancang sebagai seorang kreatif karir coach. Ya, tidak hanya memberikan jawaban teknis tapi membantu Anda menemukan nyawa dari konten yang akan Anda buat. Ya, berikut adalah alasan-alasan mengapa asisten AI ini sangat berbeda dari AI yang lainnya. Bicara pakai hati dan logika, analisisnya tajam dan pendukung setia. Jadi lu bisa ngobrol sama dia sepuasnya yang lu mau, itu bisa semua di dalam sini gitu ya. Ini mungkin ada tabelnya segala macam kayak gitu, teman-teman bisa lihatlah bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, mungkin daripada banyak omong gitu ya, nanti sebenarnya ini udah ada materinya lagi ya. Ada chipnya, gue lupa tambahin sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kursus kreator viral, itu ada materinya secara detail tentang Who Am I ini kayak gimana gitu ya. Cuman gue kasih lihat nih outputnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngobrol sama asisten AI ini yang namanya adalah Who Am I, teman-teman bisa mendapatkan teman-teman bisa penuh tahu tentang diri teman-teman dan juga tahu tentang produk digital apa yang bisa dijual. Nah, ini bentuknya tuh seperti ini ya. Jadi tinggal nanti kalau misalnya mau ngobrol sama si Who Am I aja, tinggal ngomong aja hai, masukin nama, terus dia kan nanya namanya berapa, umur, lokasinya di mana, jawab. Terus di sini mempelajari, ini kan dia kasih 5 pertanyaan. Apa yang kamu cintai? Apa keahlian atau bakat kamu? Menurut apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia? Dari hal-hal di atas kira-kira mana yang menurut orang lain bersedia untuk membayar? Apa satu perubahan besar? Bla 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 gitu lah ya. Nanti tinggal dijawab aja ini semuanya. Ini hasil jawaban gua nih, gitu kan. Mempelajari, tech enthusiast, berbagi pengetahuan tentang AI, perubahan untuk bisa orang lebih baik dengan bantuan teknologi, terutama dengan bantuan AI dan seterusnya. Lu bisa kayak orang curhat aja, nih menurut gua tuh begini loh, bla 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 gitu kan. Berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Nanti lu tinggal jawab aja. Lu mau jawab lebih panjang lagi, ini kan terserah lu kan. Untuk bisa menjabarkan siapa diri lu, jawab aja sini. Setelah udah sini selesai, lu kemudian dia akan bikin yang namanya adalah tabel niche, di mana di sini tabel niche ini kemudian akan menentukan kira-kira lu nih dari sini kira-kira cocoknya tuh ngebahas topik apa gitu, dan berdasarkan skor juga nanti lu bisa menentukan kira-kira yang mana skornya yang pas, yang cocok buat lu. Skornya tinggi belum tentu sesuatu hal yang lu passionate, jadi nanti tinggal lu tentukan aja yang kira-kira lu suka yang mana, ya udah ambil. Yang kedua adalah dia juga akan menentukan micro niche atau laser focus niche yang berhubungan dengan niche yang udah ada. Jadi kalau misalnya lu niche-nya misalnya adalah memasak kan lebar banget ya. Lu mau masak apa nih gitu kan? Mau masak nasi uduk. Ini ya, micro niche. Masak apa nih? Masak nasi uduk, masak nasi padang, masak nasi goreng. Kan beda-beda, terserah kan. Jadi lu bisa nentukan juga nih niche and micro niche yang menurut lu ngepas. Nanti tinggal dijawab aja di bagian bawah. Niche-nya ini, micro niche-nya ini. Beres kan? Udah jawab.
Terus nanti si AI-nya lagi kemudian dia yang akan menyesuaikan berdasarkan dari hasil pertanyaan dan jawaban yang lu tadi jawab dan pilihan niche dan micro niche-nya lu, itu dia akan menentukan demografi, psikografi dan juga demografi dan psikografinya. Kalau demografi itu lebih ke arah usia, pekerjaan, lokasi dan seterusnya. Kalau psikografi lebih ke arah apa sih yang mereka pikirkan, fears-nya mereka apa, keinginan, desire dan juga habits dan macam-macam ya. Kalau psikografi lebih turunnya lebih banyak lagi nih. Pokoknya intinya dari sini lu begini. Yang pasti udah zaman AI begini, lu bayangkan ya, lu nggak perlu lagi melakukan brainstorming kan kayak begini gitu ya. Udah langsung aja tanya sama AI, pakai custom AI yang udah ada di sini, kreator viral, langsung keluar. Gak perlu lagi mikir brainstorm apa ya produk digital gua, capek banget bro. Udah zaman AI 2026, lu masih brainstorm, anjay lah ya. Tinggalan zaman lu gitu kan. Jadi ini kan demografi dan psikografinya bentuknya kayak gini. Habis itu berikutnya klik lu bilang aja lagi, nanti dia tanya udah oke belum gitu kan. Habis itu nanti dia bilang lanjut. Nah, oke udah lanjut, nanti dia kemudian bikin value ladder lu. Jadi value ladder adalah kira-kira produk-produk apa aja gitu yang bisa lu jual berdasarkan dari kemampuan yang lu udah tadi jawab dan juga berdasarkan niche dan micro niche yang lu pilih. Maka dan target audiensnya juga udah. Terus nanti dia akan menentukan produknya atau range produknya dari yang gratis ya sampai yang paling mahal gitu ya. Jadi sini lead magnet yang gratis, tripwire, core offer, profit maximizer nih yang paling mahal 10 juta gitu kan satunya gitu. Produk one on one, content strategy and automation coach gitu kan. Ini bisa nih gua kerjain gitu kan. Produk one on one gitu harganya segini. Buat gua 10 juta ngapain gitu, 100 juta gitu kan one on one. Ngapain, rugi amat gua bayar 10 juta gitu kan. Ya kayak gitu ya kalau gua ya gua ngawang aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya bisa aja kita bikin bangun yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi range-nya atau spektrumnya lo bisa bangun dari yang nol banget sampai yang all the way yang paling mahal. Itu semua sudah diatur dan dibikin sedemikian rupa sama pakai AI. Zaman sekarang lu udah nggak perlu lagi copy paste prom. Apaan itu copy paste prom? Udah langsung aja lu jawab di sini dengan menggunakan AI yang udah ada namanya Who Am I. Lu langsung semuanya udah dibikinin aja, tinggal lu eksekusi ini semua gitu kan. Lu nggak suka lu tinggal bilang, bro gue nggak suka tripwire-nya jelek, ganti gitu kan. Gue nggak suka core offer-nya, ganti, beres. Semua itu sudah dikerjakan semuanya pakai AI gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya tadi kan gue bilang di awal ya, gimana caranya kita kemudian bisa ya dengan menggunakan AI zaman sekarang, terus juga supaya kita nggak ikut-ikutan, terus kita bisa dicari orang dan bisa untung miliaran. Caranya ini pakai Who Am I gitu, kita tahu nih kira-kira siapa diri kita, kemudian udah ketemu, terus abis itu berikutnya dari sini misalnya 10 juta, lu bisa mendapatkan 1000 penjualan aja udah 1M gitu kan. Berapa nih, 10 juta atau 1 juta aja, 1 juta harganya 1 juta, lu dapetin 1000 penjualan aja udah 1M. Kalau misalnya 10 juta berarti berapa tuh, 100 penjualan ya kan, udah 1M gitu kan. Jadi gimana, lu bisa kan dapat 1M terus, atau kalau misalnya mau kombinasi antara semua ini berarti udah berapa yang bisa lo dapatkan dari sini kan. Kayak menurut gua ya gimana bro ya kan, lu bisa untung banyak atau 1M dari sini tuh sederhana kalau lu punya sistem yang Who Am I ini kayak gitu ya. Oke, so sekarang kita langsung aja balik lagi masuk ke dalam materi. Jadi itu ya sedikitnya tentang materi atau custom AI tools yang kalau teman-teman di kursus kreator viral pasti dapat, namanya adalah Who Am I. Habis itu berikutnya kita sekarang masuk ke dalam pondasinya, atau gue jelasin ya strukturnya satu-satu di dalam Who Am I itu isinya apa aja. Itu yang pertama adalah ini Ikigai ya. Tadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan segala macam, itu pertanyaannya basisnya adalah Ikigai. Ikigai itu punya 4 komponen utama, ada passions, missions, professions, and vocations gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih detail yang gue ngejelasin tentang ini ada materinya di dalam Ikigai ini ya. Itu udah gue jelasin secara lengkap di dalam sana gitu ya itu. Nah jadi intinya gini lah ya. Jadi mungkin Anda bertanya kenapa harus ribet mikirin jati diri. Saya kan cuma mau jualan. Jawabannya sederhana. Banyak kreator berhenti di tengah jalan atau burn out karena mereka hanya mengejar tren tanpa punya nyawa di dalam kontennya. Di sini konsep Ikigai, konsep Jepang yang berarti alasan, the reason for being gitu ya, menjadi penyelamat Anda. Asisten WMI menggunakan 4 pilar ini untuk bisa memastikan produk digital Anda punya fondasi yang kuat dan produknya itu gua banget. Jadi gua nggak akan pernah burn out, gua akan terus kerjain produk digital ini gitu kan. Terus dan gua bisa dapat cuan dari sana lebih banyak kayak gitu ya. Itu soal Ikigai. Jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan, itu base-nya adalah Ikigai. Lalu kemudian di sini juga ada niche and
niche, target audience, dan value ladder gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya ini gitu kan? Jadi ketika sudah menentukan diri kita aja, kita menentukan niche gitu ya, menentukan micro niche, menentukan target audience, dan menentukan value ladder, itu juga sesuatu hal yang penting. Jadi asisten AI ini, WMI ini itu bisa mencakup semuanya ya. Jadi lu udah nggak perlu ngapa-ngapain dan lu nggak perlu lagi melakukan brainstorming satu-satu. Udah langsung semuanya dihandle semua ke dalam satu AI ya, namanya adalah WMI ini, dan dia akan bisa mengoutputkan semuanya. Lu nggak perlu lagi pusingin niche-nya, micro niche-nya, target audience-nya, value ladder-nya. Kalau lu berubah pikiran nanti suatu saat gitu kan, oh kayaknya gue udah nggak suka di bidang finance, gue sukanya sekarang di bidang misalnya apa ya, tata boga misalnya, masak, chef segala macam bla 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 gitu kan. Ya udah gue mau pengen bikin produk digital yang bentuknya kayak gitu. Ya udah, tinggal ngomong lagi aja sama UMI, nanti dia akan bikinin lagi gitu kan produk digital yang cocok gitu ya buat skill set lu, apanya lu, dan ini hasilnya unik tiap orang. Bayangkan kalau lu harus ngomong sama coach yang bentuknya orang gitu kan. Lu mau apa namanya ngobrol sama dia aja harus melakukan schedule call gitu kan. Kapan coach bisa ngobrol? Kapan coach gua mau ini? Kapan coach gua mau konsultasi soal masalah karir gue segala macam, soal produk digital apa yang gue mau bikin ya. Lama banget bro. Dengan menggunakan ini semuanya langsung keluar tag thread, semuanya jawabannya keluar, dan lu udah tinggal jawab dan lu udah tinggal simpan semua catatannya dan mulai kerjain produk digitalnya kayak gitu kan. Habis itu langsung dapat duit 10 juta, nggak perlu pusing zaman sekarang gitu kan. Oke, jadi itu ya, itu penjelasannya ya, ini penjelasan boringnya lah ya. Tadi niche segala macam, perbedaannya, gambarannya, contohnya mungkin bisa di-post baca sendiri sini ya. Mengenal target audience, di sini ada audience, terus di sini juga ada strategi tangga cuan value ladder, ada master plan produk digital tembus miliaran. Ini nanti bukan, kalau misalnya detailnya lagi dari sisi value ladder gua akan menjelaskan lagi lah ya di apa namanya di materi berikutnya gitu kan, atau mungkin ada penjelasan lagi soal masalah value ladder, karena goal gue di awal itu mungkin 30 hari itu adalah gimana caranya untuk bisa bikin orang tuh bisa dapetin 10 juta pertama dulu dari produk digital. Setelah itu kemudian nanti gue akan bikin lagi ya kursus yang ngejelasin tentang gimana caranya bisa bikin sustainable business out of digital products supaya lu bisa tetap keep on growing, lu jadi 100 juta per bulan, 1 miliar per bulan, 10 miliar per bulan. Nggak mungkin bang. That's a bullshit man. Lu kalau dalam kepala lu aja lu mikir lu tuh nggak mungkin. It won't be itu nggak akan pernah possible buat lu gitu kan. 10M target gue buat gue pribadi adalah gue 10M setiap bulan gitu kan. Bahkan kalau bisa 100M, ngapain gitu bikin goal yang kecil-kecil doang gitu kan, ngapain gitu. Kalau gue bisa gede sekalian ya. Tujuannya apa? Biar bisa bantuin lebih banyak orang, biar gue nanti mungkin gue setupnya lebih proper lagi, biar bisa ngundang orang-orang yang jago-jago yang di luar sana, siapa gitu kan, Alex Hormozi ya gue undang gitu kan, gue bayar ke sini kan, gue ada duit gue bayar ke sini, Alex Hormozi ke Indonesia, yuk kita podcast bareng, yang ntar lu yang nerima manfaatnya kan kayak gitu. Jadi tujuan gue adalah ya ngapain kecil-kecil, cuma 10 juta aja, 100 juta, 10M, 100M sebulan gitu kan. Gimana caranya? Nanti gua akan bikin lagi ya, Terdiri Digital Product Blueprint. Itu. Terus habis itu ini ya ala-ala yang tadi gue jelasin, itu ada level 1, level 2, 3, 4. Ada lead magnet, tripwire, core offer, and profit maximizer. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu materi ya tentang siapa diri lu dan kenapa menentukan siapa diri lu tuh sebegitu pentingnya gitu ya. Bukan masalah produknya apa, tapi siapa diri lu. Nanti produknya menyesuaikan. Kalau misalnya lu menentukan produknya dulu tanpa tahu siapa diri lu bakalan burn out, balik lagi itu yang pertama. Yang kedua adalah lu akan bikin personal brand yang sangat jelek nanti ke depannya. Kalau lu misalnya contohnya jualan apa ya, 101 pose bercinta segala gue pakai bahasa itu terus ya sampelnya, tapi intinya kayak gitu ya. Kalau lu bikin modelnya yang bentuknya kayak gitu bro, itu personal brand lu bakal jadi parah sih kalau orang tahu kan kayak gitu. Oh, nih orang suka bercinta ternyata ya, karena bikin produk-produk digital yang bentuknya kayak gini gitu kan. Jadi ya men, bikin sesuatu hal yang apa namanya sesuai sama personal brand lu. Caranya gimana? Ya ini pakai AI yang namanya adalah Who Am I. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya ada banyak orang lagi yang kemudian bisa dapat manfaatnya dari sini. Kalau teman-teman masih pengen ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di agusnudo.com, ngobrol bisa saya. Thanks for nonton. Oke, bye.